Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Indra Nistiawati. Saya CGP Sud Angkatan 11 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini hari ini saya ditemani oleh Bapak Chandra Handoko. Beliau sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Bindri. Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi pada proses supervisi akademik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa supervisi akademik itu menurut Sujono 2008 yaitu menyatakan bahwa supervisi akademik adalah menilai, membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar kompetensi peserta didik mencapai hasil yang optimal. Kemudian tujuan dari supervisi ini adalah membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya yaitu meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Adapun kegiatan supervisi pada kali ini itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap awal atau pra-observasi, kemudian yang kedua tahap inti atau observasi, yang ketiga adalah tahap akhir atau penilaian dan imbal balik. Nah, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, Bapak mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait proses supervisi pada berikutnya. Yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Begini Ibu, kebetulan ini saya ngajar di kelas 10. Ya. Saya ngajar nanti di materi teks laporan hasil observasi. Oh baik. Dan nanti pada materi yang lebih spesifik yaitu menulis teks laporan hasil observasi. Sehingga untuk tujuan pembelajaran yang saya inginkan atau saya targetkan kepada anak-anak saya adalah peserta didik dapat menulis observasi secara sistematis dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasaan. Jadi tujuan akhirnya adalah mereka mampu menulis ya? Teks laporan hasil observasi. Gitu. Baik. Kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Area pengembangan yang dimaksud ini misalnya pada yang ditekankan jangan apa gitu. Iya, betul sekali. Itu nanti berarti karena menulis berarti area pengembangannya adalah keterampilan menulis. Jadi yang saya harapkan pada mereka akan terampil menulis teks laporan hasil observasi disertai dengan penulisan sumber yang tepat, karena kalau teks laporan hasil observasi memang harus disertai dengan sumber. Kalau sekadar pengamatan saja mungkin hanya sebatas fisik yang terlihat. Padahal tidak hanya itu saja, untuk laporan hasil observasi itu dibutuhkan sumber-sumber pendukung. Karena itu nanti kemungkinan saya mengharapkan anak-anak saya itu bisa menulis sumber yang baik, misalnya daftar pustaka ataupun buku pipa. Jadi itu gitu. Jadi utamanya adalah menulis itu mereka. Baik, berikutnya Pak. Kira-kira rancangan pembelajaran apa yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran, Pak. Untuk rancangan pembelajaran yang saya terapkan nanti insya Allah saya menggunakan model discovery learning. Jadi discovery learning itu nanti diawali dengan rangsangan. Kemudian rangsangan itu kemungkinan akan saya nanti akan saya tunjukkan teks laporan hasil observasi yang sistematis itu seperti apa sesuai dengan struktur, dan juga kaidah bahasaan yang benar itu juga seperti apa. Nanti anak-anak akan melihat secara sekilas. Pada memang sebenarnya sebelumnya itu sudah mempelajari itu, tapi nanti akan saya tampilkan lagi
kadar untuk merecovery atau mengingat pembelajaran yang dulu pernah sebelumnya ya. dilakukan. Kemudian ada identifikasi masalah, jadi nanti anak-anak saya minta untuk mengidentifikasi apa permasalahan, jadi nanti mereka akan saya minta untuk menentukan, pertama kan kelompok, kemudian menentukan nanti kira-kira apa yang akan dikerjakan kelompok itu, karena nanti rencana saya temanya adalah lingkungan. Kebetulan juga di tema bahasa Indonesia itu temanya memang lingkungan, jadi ada yang diobservasi hewan ataupun binatang. Hewan, binatang, tumbuhan, maaf ya, tumbuhan. Kalau dulu sebenarnya materi ini SMP juga sudah pernah, tapi sepertinya temanya bukan itu. Sebenarnya temanya mungkin ada tema benda-benda seperti itu. Fisik ya Pak ya. Fisik ya, fisik. Kemudian mungkin tempat-tempat ya seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya adalah pengumpulan data atau data collection ya. Nanti saya akan merancang agar anak-anak itu membuat teks laporan hasil observasi, karena secara kelompok nanti cukup di lingkungan sekolah saja. Iya Pak. Karena ya terus terang saya agak khawatir misalnya saya minta ke tempat mana untuk mengunjungi tempat itu, ya kalau saya sendiri terus terang agak khawatir, karena itu untuk mengefektifkan juga saya bisa memantau. Jadi saya fokuskan di lingkungan sekolah, nanti insya Allah ada banyak objek yang bisa mereka gunakan sebagai untuk menulis lah. Objeknya apa, misalnya ada burung, ada ikan, ada pohon beringin, ada pohon yang lainnya atau tanaman hias. Kemudian pengolahan data setelah mereka mencari objek observasi di sekolah, di objek nanti sekadar mereka itu mengamati fisik tuh, karena terus terang kalau di teks laporan hasil observasi itu sebenarnya juga dibutuhkan, misalnya kalau misalnya tumbuhan itu dibutuhkan nama ilmiahnya apa, otomatis mereka nggak tahu, karena itu nanti ketika mereka observasi di lingkungan sekolah mereka cukup fisik saja, tapi dalam waktu yang tentu saja sudah ditentukan, tidak usah lama-lama karena hanya observasi fisik secukupnya saja. Kemudian nanti kembali ke kelas, mereka nanti akan saya fasilitasi, saya persilakan menggunakan HP untuk mencari sumber-sumber pendukung. Sumber-sumber pendukung itu nanti kan mereka misalnya mencari nama ilmiah, kemudian kalau misalnya burung itu asalnya dari mana, tumbuhan itu juga asalnya dari mana, kan mereka bisa cari di referensi di internet. Kalau di perpustakaan bagaimana? Kalau perpustakaan sebenarnya untuk informasi-informasi seperti itu kan terbatas. Kita tahu sendiri kalau misalnya dari internet, dari HP seperti ini kan sangat luas, jadi lebih mudah. Dan juga mereka nanti juga belajar untuk mencatat sumbernya. Sumber dari internet itu bagaimana cara menulisnya, itu nanti akan insya Allah mereka akan laksanakan. Kemudian ada pembuktian nanti setelah mereka mengolah data, nanti akan saya minta untuk mempresentasikan, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan atau generalisasi bersama, tentu saja bersama guru atau saya dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak. Wah, luar biasa lengkap, ini komplit gitu Pak. Insya Allah. Tapi kalau pengalaman dari tahun-tahun yang lalu itu saya terkendala masalah waktu. Biasanya nanti agak terbatas waktunya, durasi terbatas, kemungkinan ya mohon maaf, mungkin saja kalau saya tidak bisa memanage dengan baik ya bisa jadi nggak selesai dalam satu pertemuan nulis ini ya. Nanti saya akan coba bagaimana caranya agar satu pertemuan itu 2 jam pelajaran ya selesai. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, perkiraan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari kelas berapa, juga di jam berapa? Ngoten nggih. Insya Allah minggu ini. Pak. Minggu ini nanti mungkin hari Kamis. Saya tadi sudah melihat jadwal, hari Kamis itu ada di 12 bahasa, kemudian 10, 5 dan 10. Karena ini materi kelas itu mungkin akan saya ambil di kelas 10-5. Insya Allah hari Kamis di kelas 10-5. Alhamdulillah ya Pak ya, terlihat Bapak sangat siap dan sudah disampaikan semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Semoga dari percakapan praobservasi ini di kemudian hari nanti observasinya jauh lebih baik begitu prosesnya. Nah, demikian sahabat semua, Bapak Ibu guru hebat. Semoga video praobservasi ini
dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat bagian ini ya. Masih. Ya, kalian senyum-senyum ada apa ini ya? Ya berarti kalian suasana hatinya baru gembira ya. Tapi kalau sesuatu itu dijalani dengan gembira, dengan senang hati, Allah akan lebih mudah untuk menerima. Ya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman kalian ada yang tidak berangkat? Siapa ya? Amin. Kenapa dia mau? Sakit ya? Yang tahu sakit apa ya? Tahu ya. Yang kita doakan semoga teman kalian lekas sembuh. Yang kita lagi di kelas ini. Ya, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ini dia. Apa itu? Menulis teks Laporan hasil observasi. Ya, betul. Kita akan latihan menulis teks laporan hasil observasi. Dengan tujuannya tentu saja kalian nanti akan terampil menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasan. Nah, struktur dan kaidah kebahasan telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat tidak? Struktur teks laporan hasil observasi apa? Apa? Ya, pernyataan umum, klasifikasi ya. Terus yang kedua? Ya, siapa namanya? Mbak Rani. Ya, bagus sekali Mbak Rani telah menjawab dengan sangat benar ya. Untuk yang lainnya sepertinya tadi juga ada yang mau menjawab, sepertinya sudah menguasai struktur ya. Untuk kaidah kebahasan, ada yang tahu kalau kaidah kebahasan? Ada apa itu? Yang pertama kalimat apa? Definisi. Tuh, kalimat apa lagi itu? Definisi. Dan ada apa lagi itu? Iya, betul. Terus ada lagi satu lagi itu yaitu kutipan. Maksudnya kutipan itu apa? Biasanya kalau di teks laporan hasil observasi itu terdapat kutipan karena apa? Karena membutuhkan sumber lain. Kalau kalian mengobservasi suatu objek, kan yang tampak hanya sebatas apa itu? Fisik saja, yang tampak visual, gambar, yang tampak adalah fisik saja. Sementara untuk informasi-informasi lain, kebetulan sekali tema kita adalah lingkungan, alam. Misalnya kalau di buku teks itu ada teks gelaran, kemudian teks penangguran dan yang lainnya. Ada nama ilmiah. Saya yakin kalian tidak tahu nama ilmiah yang misalnya burung di sekolah ini ada burung apa itu jalak. Tidak tahu nama ilmiahnya apa. Karena itu butuh sumber lain. Dan sumber lain itu bisa kalian cari. Gitu ya? Ya baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, kita akan S-breaking. Saya sudah menyiapkan S-breaking. Pernah kalian mendengar kata S-breaking? Nah, ya. Istilahnya intermezzo atau selingan dulu untuk menyegarkan pikiran kita. Baiklah, begini ya, perhatian untuk saya. Tangan kanannya silakan gini, telunjuknya diacungkan seperti ini ya. Tapi rasanya gini aja, siapkan. Sementara yang tangan kiri di tengah dekat. Kemudian kalian silakan hadapan-hadapan dengan teman satu. Hadapan-hadapan. Silakan hadapan-hadapan. Ya, gini. Untuk jari telunjuknya silakan tempelkan di temannya. Ya, betul. Seperti itu ya. Kita bukan di kepala ya. Ya, betul. Nah, ini nanti cukup dulu. Nanti tidak terlalu sampai kalian begitu. Nah, jadi dengarkan, ceritanya adalah nanti setiap kali kalian mendengar kata apel, maka silakan kalian tangannya itu dinaikkan. Sementara yang satu berusaha untuk menggenggam jari temannya. Paham ya? Paham ya?
Misalnya saya bercerita kemudian ada kata apel, silakan cepet. Yang lain berusaha menghindar. Nanti kalau ada yang ketangkep ada hukuman, mau nggak? Oh, hukumannya sebenarnya ya. Ya, jadi tenang aja. Seperti itu ya. Oke, sekarang silakan kalian siap-siap. Yang sendirian ya sendirian aja dong kak. Siap, ya. Oke, siap. Saya akan ini Mas Raffi ya. Ya, ceritanya adalah Mas Raffi itu akan membeli sesuatu. Saya belikan 2 apel ya. Membeli sebuah apel, 2 apel di pasar. Belum. Oke, sekarang ceritanya begini. Pada suatu hari, Mas Raffi diminta oleh ibunya membeli buah di pasar. Saat itu Mas Raffi tibalah di tempat penjual buah. Belum. Nah, di sana kemudian Mas Raffi lihat-lihat yang ada di sana. Kemudian di sana Mas Raffi menemukan ada buah warnanya agak merah-merah. Itu tanya Mas Raffi sama ibunya, Bu, yang ini yang kecil warna merah itu buah apa Bu namanya? Penjual itu menjawab, oh itu namanya buah anggur ya, bukan apel ya. Masa konsentrasi sedang gini-gini, tenang aja tenang. Oh buah anggur, oh iya. Rasanya manis gak itu Bu? Manis rasanya. Tapi kalau yang itu Bu, warnanya hijau, terus kelihatannya juga mulus itu kulitnya, itu namanya buah apa Bu? Itu Mas, ya itu Mas. Itu namanya buah ya. Terus, oh saya kebetulan tidak cari itu Bu. Saya ingin cari itu loh, apa itu saya lupa. Oh ya, yang itu kayak itu, warnanya hijau, kemudian mulus. Yang kalau jadi matang ya itu ya, ada juga itu. Itu kalau itu namanya buah apa tadi? Oh itu namanya buah apel. Yang tantangan siapa? Ya, oke, seperti itu untuk ya kita beri tepuk tangan kalian. Oke, ya untuk refresh saja sebelum kalian melakukan tugas yang lebih berat, yaitu ini nanti ya menulis teks laporan hasil observasi. Kebetulan sekali di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pelajaran hari ini adalah menulis teks laporan hasil observasi. Dan kebetulan juga kemarin sudah kita tentukan kelompoknya. Nah, karena itu nanti ketika kita pembelajaran, nanti yang pertama nanti kalian akan mengelompok. Setelah itu nanti kalian menentukan objek apa yang akan kalian buat untuk teks laporan hasil observasi. Objeknya adalah di lingkungan sekolah saja. Jadi setelah nanti kalian tentukan, diskusikan bersama kelompok, akan saya berikan kesempatan berikutnya, yaitu kalian keluar, kalian cari objek yang sudah kalian tentukan atau yang mungkin kalian rencanakan, kemudian nanti silakan kalian amati. Amatinya tentu saja saya katakan di awal sebatas fisiknya saja. Nah karena itu nanti silakan dicatat, saya sudah menyiapkan lembar kerjanya. LKPD-nya sudah saya siapkan, nanti silakan kalian kerjakan secara ya. Ini ada 2 lembar pengamatan, di sini ada nama kelompok anggota dan seterusnya, silakan diisi. Objek observasi berarti apa yang akan kalian observasi. Misalnya di sekolah itu ada burung jala, ada burung apa lagi itu, merpati, ada ikan mujair, ada burung lovebird, banyak sekali. Silakan nanti ditulis apa. Kemudian untuk di tabel ini ada nomor bagian dan bagian, nanti silakan kalian tulis bagian apa yang kalian observasi. Misalnya yang pertama ya, misalnya burung merpati atau burung dara itu ya, itu bagian kepalanya seperti apa bentuknya. Kemudian bagian yang kedua tubuhnya,
Kemudian apalagi, oh kakinya. Seperti itu silakan nanti kalian tulis. Begitu juga dengan tanaman atau tumbuhan. Itu ini nanti silakan diisi. Nanti akan saya tanda tangani. Jadi biar kalian benar-benar mengerjakan di sini. Berikutnya di sini ada lembar untuk menulis teks secara lengkap. Nanti akan saya berikan kesempatan kalian untuk mengambil HP. Nanti kalian bisa browsing atau mencari di internet. Tapi nanti saya batasi ya. Setiap kelompok maksimal 2 HP saja untuk mencari sumber informasi. Itu ya. Ya, sekarang silakan kalian mengelompok dulu sebentar sesuai dengan kelompok yang lain. Kelompok 1 ada di sebelah sini, 2 sini, 3 sini, 4, kemudian 5, 6, 7 sana. Ya, silakan. Ya, silakan langsung kelompok. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 1 siapa? Anggotanya siapa saja kemarin? Ya, silakan. Yo, Mas, sini. Kelompok 2 di sebelah sini. Ayo cepat ya, kita cepat saja. Pengalaman dulu terbatas. Ya, langsung aja. Kamu ini juga. Silakan diisi sambil mengisi sambil diskusi kira-kira akan observasi apa. Ya. Ya, silakan kalian diisi sambil diskusi kira-kira mau observasi apa. Di sana ada burung itu, burungnya namanya burung jalak. Ada jalak suren dan jalak apa itu? Nias. Bukan kebo ya. Yang pasti apa? Ini mengobservasi tanaman bunga anggrek indah. Anggrek indah. Sana anggreknya jangan karat. Ya. Hilang oleh bukan tamu. Kalau di situ ada tempat ya, berarti SMA Islam Sudirman Ambarau. Ya, silakan ditulis. Kira-kira dulu nanti kira-kira mau observasi apa? Kalau kalian kan mungkin sudah ingat atau tahu ya apa saja yang ada di lingkungan sekolah ini. Gitu. Sudah di sini sudah. Ini apa? Burung jalak nias.
Harinya pukul sekarang ya. Waktunya pukul ini sekarang. Ya. Sudah diskusi kalian? Diskusi sudah ya? Sudah kalian tentukan secara kelompok kira-kira mau observasi apa? Sudah. Ya, kalau sudah berarti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kalian silakan ke objek yang akan kalian observasi. Saya harapkan yang ada di sekitar lapangan. Paham? Paham? Oke, nanti kira-kira waktu 10 sampai 15 menit nanti kita akan kembali lagi ke kelas untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang silakan keluar, nggak usah membawa buku, kalian cukup membawa lembar kerja yang saya berikan itu. Yuk, kita keluar. Saya akan memantau aktivitas kalian di lapangan. Paruhnya berbentuk kunci. Caranya sih apa sih? Bundar. Ini adalah Kalau itu enggak namanya burung jalaknya. Ya kan hampir sama dengan burung itu. Ya. Kamu catat bagiannya, bagian misalnya apa? Kepala juga ada kepala. Nah, kepalanya seperti apa itu? Itu kan ada warna hitam, ada istilahnya apa itu? Aksen putih ya, kuning ya. pemberi Pak. Ya. Kepalanya Pak, warnanya hitam, ada tulang kuning. Nah, terus bagian apa lagi tuh? Kaki dan kaki. Kaki terus kaki mbak. Kaki. Oke. Juga. Kakinya dua. Dua kaki. Ini apa saja? Nanti bahan untuk buat teks laporan. Coba kita kalau yang ini apa kalian? Bajunya itu. Yang di observasi bagian apa? Antara kedua bagian kedua bagian
ini. Kemarin yang betul. Oh, Kemarin juga banyak merahnya tapi dia udah hijau. biasanya itu kalau merah itu yang warnanya bisa merah itu yang terkena cahaya matahari. Ya, seperti misalnya bunga bougainville tahu? Nah, bunga bougainville itu kalau misalnya di tempat teduh pasti tidak banyak bunganya. Tapi kalau bunga bougainville di tempat yang terkena banyak sinar matahari pasti banyak. Ya mungkin sifatnya hampir sama seperti ini. Ini namanya pucuk. Yang dianalisis apa? Daun. Oke. Warnanya. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti cari informasi tambahan di internet tentang nama minyaknya, kemudian biasanya ini, oh ya asalnya dari mana, itu cari internet. Sudah selesai ya, kira-kira begini ya. Ya, kalau sudah selesai, silakan sekarang kembali ke silakan kembali. Berarti kelopak bunga warna putih. Jumlah kelopak bunga ada 9. Yap. Terus ini namanya apa? Tangkai. Tangkai bunga ya. Tangkai memanjang dan berbentuk apa? Silinder. Silinder memanjang, panjang kurang lebih 20 cm. Ya, kira-kira 20-30 cm ya, Teh? Ya. Terus ini ada daun. Terus ada akar. Karena memanjang ke bawah dan warna putih. Terus tambahan ya untuk bunganya namanya apa? Anggrek bulan. Biasanya itu memang tempatnya itu di tempat-tempat teduh. Tempat teduh di sini kan bisa berbunga walaupun nggak ada sinar matahari. Terus juga konsumsi air yang dibutuhkan. Jadi mungkin keunggulan salah satu keunggulannya adalah ini. Ya. Kita lebih lagi. Sekarang bisa kita lihat. Coba kasih. Baiklah ya, untuk kegiatan berikutnya tadi setelah kalian di lapangan, sekarang silakan kalian tulis hasil kalian dalam bentuk teks. Dalam bentuk teks, kemudian ditulis gambar jawab. Ini teman kalian baru ambil HP, nanti sekali lagi masing-masing kelompok dua. Mas dari mana? Dari Pak. Kira, ya sudah masuk ya. Kalau masuk izin dulu. Ya Pak. Ya. Ya, langsung gabung dengan Pak. Nanti masing-masing kelompok 2 HP. Jadi silakan nanti dicari informasi sekaligus. Oh ya nih, tambahannya kemarin di pertemuan sebelumnya itu pernah saya bahas atau kita bahas tentang daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka yang saya ajarkan kemarin itu kebetulan baru daftar pustaka dari buku. Nah ini nanti kan dari internet juga. Caranya bagaimana? Mudah. Caranya cukup nanti kalian tulis alamat websitenya secara lengkap, kemudian titik. Setelah itu ditambahi tulisan diakses tanggal berapa. Sekarang tanggal berapa nanti ditulis. Paham nggak? Misalnya di sini ya. Ini HTTP. Terus misalnya titik diakses tanggal 10 Oktober 2024 seperti ini. Ini titik. Paham nggak? Jadi saya tidak menginginkan kalian nanti hanya mencari dari satu sumber. Kalau dari satu sumber ya kemungkinan besar kalian akan copy paste saja. Karena itu dari beberapa sumber yang saya harapkan. Jadi nanti kalian memang benar-benar bisa menyusun teks laporan. Itu sekarang silakan perwakilan kelompok, masing-masing kelompok 2 HP silakan. Tapi ya, silakan sebut kelompok, HP 2.
Ya, ini identitas jangan lupa ditulis dulu. Identitasnya ini tulis. Ya ini. Nama ini. Ya. Namanya apa? Yang bulan. Phalaenopsis. Nama pokok. Nah, kitabnya kalian tahu gimana kira-kira? Antropologis. Malah kayaknya termasuk ya tanaman endemik dari Indonesia. Nah, endemik kalian tahu itu asli yang hanya ada di kalau misalnya binatang komodo itu juga ya. Nanti yang dibutuhkan bukan oleh tari biru nama ilmiahnya apa namanya ilmiah? Udah kali ya tadi ya. Biasanya nama ilmiahnya utamanya keduanya di pertama pada kata Iki lo kita buat di website HTTPS website judulnya anak tulis kok sini kok betul enggak
Kalian salin di lembar jawab yang sudah saya sediakan. Salin secara lengkap pada lembar jawab yang sudah saya sediakan. Terus karangan ora tadi cara Awalan. ya orang mau ngasih kan ini sapa kiri ora salah Sudah dengarkan musik ya? tulis aku mau Jangan lupa penyusunannya sesuaikan dengan struktur dan gaya bahasa. Strukturnya yang lengkap, mulai dari pernyataan umum sampai dengan deskripsi manfaatnya. Kalau ada kesulitan silakan tanya saya di soal saya. Jangan usahakan strukturnya lengkap karena nanti komponen penilaian saya itu nanti kita lihat teksnya, bahasanya saya nilai, kemudian strukturnya, dan juga satu lagi presentasi. Jadi setelah ini nanti, setelah kalian selesai nulis, akan saya minta beberapa kelompok nanti untuk
melakukan presentasi, kalian sampaikan hasil laporan pengamatan kalian. Jadi siap-siap nanti tentukan perwakilan kelompok saja, tidak usah semuanya maju. Nanti kelompok anggota kelompok yang lain nanti di belakang bisa berikan tambahan kalau misalnya ada, gitu ya. Nah, silakan. Laptop saya berupdate ini. Nah, misalnya saya kalian suka musik apa ya? Kalau mengerjakan satgas yo, nggak lupa. Saya nanti dengan saya ada di sayangnya setiap kali harus ada yang yang kita sekarang ada di waktunya dikurang 10 menit lagi. Sumbernya letakkan nanti di bagian akhir ya, paling bawah. Iya, paling bawah. Iya.
semuanya yang mau presentasi ya, kalian juga gimana mengantarkan presentasi itu seperti apa. Salam dulu, kemudian memperkenalkan kalian kelompok berapa, anggotanya siapa, langsung mulai. Masih TV Karena TV lebih Ya, apa lagunya ini? Ini penyanyinya siapa? Orang misalnya kalian cari di Facebook, di www.facebook.com juga, tapi kan ada langsung alamat yang berapa? Pelan musik. Siap-siap ya, waktunya nanti selesai. Lagunya selesai, nanti siap presentasi. Ini sudah selesai. Yang presentasi berapa? Ya,
Nah, ini waktunya sudah selesai. Oke, saya rasa tugas kalian sudah saya lihat tadi sudah selesai, tapi ada beberapa satu atau dua yang belum selesai. Sembari mendengarkan temannya presentasi, bisa nanti kalian selesaikan juga. Nanti kok delala kok tidak selesai, yuk nanti tetap selesai tidak selesai. Ya, karena itu monggo yang untuk lain kali lebih gesit lagi ketika mengerjakan itu. Saya minta perwakilan dari kelompok 1, 2, 3 ya, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oh ya, kelompok 4 silakan saya minta untuk maju presentasi. Boleh 1 atau 2 orang yang maju, nggak apa-apa. 3. Yes, nggak apa-apa. Nanti bagi tugas ya. Untuk teman-teman yang lain, nanti silakan kalian bisa tanya-tanya. Tanya-tanya nanti akan dijawab oleh kelompok yang masuk atau memberikan tanggapan. Gitu. Ya. Yuk kita dengarkan dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil observasi kami, yaitu burung lovebird. Mohon maaf, dikenalkan dulu ya. Anggota kelompoknya siapa? Dikenalkan. Ya. Saya Jusna Aurelia Putri. Saya Nova Adelia. Saya Putri Nurjani. Ya, terus anggota kelompok yang termasuk siapa aja? Namanya siapa? Danar dan Saka. Oh iya, Danar dan Saka. Oke, silakan dilanjutkan. Burung lovebird atau Smilcinta merupakan salah satu burung spesies genus Agapornis dari bahasa Yunani. Agape yang berarti cinta dan ornis yang berarti burung. Burung lovebird sering digunakan sebagai simbol kesetiaan yang tak lekang oleh waktu. Burung lovebird berasal dari sekitar dan sabana di Sahara Afrika dan Madagaskar. Burung lovebird berukuran kecil, memiliki sepatu bengkok, ekor pendek, kaki 2 dan memiliki bulu yang lebih dari 1 warna. Burung lovebird memiliki ukuran sekitar 13 sampai 17 cm dan berat 40 sampai 60 gram. Memiliki ekor pendek, paruh bengkok yang warna merah. Memiliki bulu bergradasi hijau, kuning, oranye, dan merah. Burung lovebird juga mengeluarkan sulit-sulitan yang meningkatkan suasana hati pemiliknya. Biasanya burung lovebird sering dilombakan. Burung lovebird berkembang biak dengan cara berpikir. Dalam setiap perkawinan biasanya 3 sampai 6 menit. Lama pengalamannya selama 20 hari. Memelihara burung lovebird dapat membantu meningkatkan stres dan kecemasan. Merawat lovebird mengamati perilakunya serta mengenali hawanya dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menghibur. Untuk sumbernya sudah ditulis tadi? Ya, sumbernya dibacakan. HTTP. Sumber HTTPS, Politeknik IoT, Wikipedia, diakses tanggal 10 Oktober 2024. Oke, demikian dari untuk presentasi ditutup dulu Kak. Terima kasih untuk waktunya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap di sini dulu, tetap di sini dulu. Kita beri pertanyaan dulu untuk teman-teman kalian yang dulu. Oke. Ini tadi saya amati, saya dengarkan yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Menurut saya cukup bagus. Tapi sebelum dari teman-teman kelompok 4 kembali ke tempat, mungkin dari di antara kalian ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Ya, ada tidak? Tanya atau tanggapi boleh. Silakan siapa?
Ya. Siapa namanya, Mbak? Noriska, silakan. Apa alasan kalian memilih burung maghrib sebagai objek observasi? Alasannya? Menjawab dari pertanyaan karena satu gambar maknanya sangat berat dan menarik. Iya. Berarti karena alasannya karena menarik ya. Ya, karena menarik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya. Ada yang lain? Mau tanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, berarti silakan kembali ke tempat untuk kelompok 4. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih sudah bersabar. Berikutnya yang sudah siap dari kelompok sini. 1, silakan kelompok 1 maju. Kalau Pak nanti datanya di sana. Di Oke, silakan. Saatnya istirahat dulu. Sebentar aja ini kegiatan terakhir. It's time to have second break. Ya, tadi sudah presentasi ternyata untuk kelompok 1 tadi juga sudah selesai tapi belum presentasi ya karena waktunya juga ini mungkin akan kita sambung di lain kesempatan dengan materinya insya Allah teks anekdot. Tapi sebelumnya kita akhiri bersama kita akan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan apa saja ini tadi ya. Apa? Berlatih untuk membuat teks laporan hasil observasi. Bagaimana sudah bisa membuat? Sudah bisa? Saya rasa tadi saya sudah melihat keaktifan kalian ketika kalian kerja kelompok, mengamati kemudian kalian tulis juga semuanya aktif. Saya sangat mengapresiasi kalian ketika ya. Mungkin ini dulu dari saya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan depan. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya Indah Rizkyawati sebagai CGP Angkatan 11 akan melaksanakan pasca observasi dengan beliau Bapak Chandra Handoko sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Islam Sudirman Ambaraya. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Bu Wahyu. Alhamdulillah kabaripun sehat semua ya. Baik Pak Chandra, di sini mohon izin saya sedikit merepotkan untuk ketersediaan waktunya Pak Chandra berkaitan dengan wawancara pasca observasi. Seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya, kita sudah melakukan observasi, kemudian saya melihat apa mengobservasi dengan di dalam kelas. Kemudian yang ini adalah kita mengevaluasi dari hasil observasi pada beberapa pekan yang lalu dalam wadah pasca observasi. Mohon izin untuk wawancara ya Pak Chandra. Ya, silakan. Untuk kaitan yang pertama Pak Chandra tentang pembelajaran sebelumnya
pada saat pembelajaran tersebut bagaimana perasaan Bapak, karena ini prosesnya ada pantauan begitu, kemudian bertahap, ada pra, ada observasi, kemudian ada pasca observasi. Menurut Bapak perasaan panjenengan bagaimana? Perasaan saya tentu saja saat itu merasa senang, kemudian istilahnya tertantang juga ya, karena adalah ketika saya ngajar kok ada yang melihat atau observasi, karena selama ini kan ngajar apa adanya, ya dalam tanda kutip los gitu ya, karena ini kan di panjenengan ya tinggi lah ya. Tinggi. Saya tentu saja termotivasi bagaimana caranya agar saya bisa mengajar sebaik-baiknya gitu. Kemudian terkait dengan anak-anak didik saya saat itu ketika pembelajaran yang sudah saya lakukan ya mereka juga asik-asik saja, karena saat itu pembelajaran tidak hanya di kelas, pembelajaran kita lakukan, kami lakukan di luar kelas juga, sehingga ya mereka rasa jenuhnya mungkin hilang. Kita tahu sendiri ketika anak itu kalau di dalam kelas terus itu rasanya juga jenuh. Kadang-kala kalau saya melihat anak yang jenuh, sana ke belakang dulu nggak apa-apa, silakan cuci muka. Dengan hanya jalan dari kelas kemudian ke belakang atau ke WC itu sudah menghilangkan rasa jenuh, apalagi kegiatannya di luar kelas. Jadi insya Allah saya merasa senang, anak pun juga demikian. Karena memang ya Pak, metode yang digunakan dan sekaligus materi yang pas itu adalah pas observasi, jadi langsung melihat kondisi di luar dari kelas gitu ya Pak, jadi sangat matching sekali. Saat itu ya itu adalah kegiatan terakhir Bu, kegiatan terakhir di bab 1 laporan hasil observasi adalah menulis teks laporan hasil observasi adalah kan ya pas di kegiatan itu ya akan menjelaskan. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak terkait dengan proses pembelajaran. Ya, menurut Bapak proses pembelajaran yang panjenengan sudah lakukan kemarin itu bagaimana Pak? Ya, pembelajaran yang saya lakukan kemarin saya awali ya pembukaan itu biasa ya. Kemudian saya mereview pembelajaran sebelumnya karena penting sekali bagi anak memiliki atau mengingat modal untuk menulis. Dalam hal ini teks laporan hasil observasi kan harus tahu dulu strukturnya, kemudian bahasanya itu seperti apa. Apabila itu anak belum menguasai, tentu saja mereka tidak bisa menulis teks laporan hasil observasi secara baik dan benar. Kemudian saya lanjutkan pembentukan kelompok Bu. Setelah itu langsung saya jelaskan tahap-tahapnya yang harus dilakukan ketika penulisan teks laporan hasil observasi. Kemudian saya ajak mereka keluar setelah mereka mengamati objek yang ada di lingkungan sekolah, mereka menyusun inti-inti dari objek itu, utamanya yang terlihat saja atau yang tampak, karena informasi-informasi lain dimungkinkan kan tidak mereka ketahui, sehingga mereka harus membutuhkan sumber informasi lain. Setelah itu mereka kembali ke dalam kelas menyusun teks laporan hasil observasi dengan bantuan menggunakan handphone. Di dalamnya nanti kan bisa cari informasi tambahan yang diperlukan terkait dengan hal itu. Nah, untuk tahapan yang saya jalankan, kemudian di akhir saya minta untuk presentasi. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi panjenengan dari hasil serapan mereka dalam menerima materi kemudian berpraktek dan presentasi Pak? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya masih kurang ya ini. Kalau dalam hal tulis menulis memang bisa dari masih agak kurang baik dalam hal penulisan itu, misalnya penggunaan konjungsi ataupun istilahnya kohesi antara kalimat satu dan yang lainnya kadang-kala ada yang tidak nyambung. Tapi dilihat dari strukturnya itu sudah bagus, kemudian istilahnya dalam kaidah kebahasaan yang harus ada itu sudah, tapi untuk kekohesian atau hubungan bentuk antara kalimat satu dan yang lainnya agak kurang. Tapi secara keseluruhan untuk kegiatan ini menurut saya cukup bagus, karena sudah dalam hal ini memuat struktur yang benar, kemudian bahasa atau kebahasaan yang harus ada itu sudah
masuk di situ. Berarti juga memang dilihat antusiasme anak juga Iya, bagus. bagus. Kemudian mereka juga mau berpresentasi ke depan. Ya, Kemudian di sini KSI-nya sudah muncul ya Pak ya berarti ya. ya Ada sudah. tanggung jawab, Iya. bisa mengambil keputusan yang mana yang objek yang mana sih yang mau Iya. dipilih begitu kan, kita sudah bisa mengambil Oke, keputusan. karena sebenarnya gini Bu, dari setelah penyusunan teks itu sebenarnya ada tugas lanjutan itu di pertemuan berikutnya. Karena tugas lanjutan itu mereka saya minta untuk menyusun video observasi objek yang mereka amati. Misalnya kemarin ada yang mengamati burung merpati, misalnya mereka berarti membuat video di situ. Pada saat pelaksanaan Ya itu betul. Pak? Nanti berarti mungkin di pertemuan berikutnya saya kasih tugas itu. Jadi di akhir pembelajaran itu kemudian saya sampaikan pertemuan berikutnya kita akan kembali ke lapangan atau kembali ke objek yang kalian tuju. Kemudian saya minta kalian untuk menyusun laporan observasi secara video, baik singkat saja. Yang penting kriteria observasi yang sudah kalian tulis di situ ada. Jadi di situ juga istilahnya ada KSI-nya gitu. Gitu. Jadi ada tugas lanjutan gitu. Jadi kan di situ termasuk antar kelompok kerjasama. Jadi membangun hubungan sehatnya terlihat begitu di emosinya, begitu. Wah, baik sekali. Iya. Bagus, Pak. Kemudian kira-kira Pak, selama proses pembelajaran itu sampai dengan pengambilan tugas dan sebagainya, apakah ada hambatan yang kira-kira Bapak temuin gitu? Oke, kalau hambatan sebenarnya ini Bu, menurut saya masalah waktu ya. Waktu itu yang jadi sangat kendala. Kalau misalnya saya masuk kok terlambat di situ, terlambat yang mungkin cukup lama 10 atau 15 menit mungkin karena ada keperluan, ya itu otomatis nanti kegiatan mereka itu waktunya akan tersita. Adalah kemarin juga ketika persiapan sedikit molor sehingga manajemen waktunya menurut saya kurang bagus. Saya sadari sendiri memang dalam hal ini waktunya itu sangat-sangat singkat dan rasanya kok terburu-buru gitu. Jadi seperti itu untuk kendala yang saya hadapi. Sehingga ya tadi saya sampaikan untuk teksnya itu mungkin masalah untuk koreksi kebahasaannya kan kurang bagus. Kurang maksimal. Ya, kurang maksimal karena ya masalah waktu. Manajemen waktu memang saya sadari saat itu saya lemah sekali dalam manajemen waktu. Karena jenengan juga punya banyak yang harus dilakukan Adalah, di luar ya, di seperti luar itu. dari pembelajaran ya, jadi Iya, akhirnya kadang ya, waktu ya. Iya. Kira-kira Pak, solusi apa yang bisa panjenengan munculkan atau panjenengan bisa hasilkan untuk mengantisipasi tentang masalah itu tadi Pak? Ya untuk itu ya berarti saya kalau misalnya datang ke kelas masuk kelas dengan materi yang semacam itu, yang sekiranya itu memang cuma materi yang waktu yang sangat banyak panjang, berarti ya jangan sampai terlambat masuk kelas. Kemudian juga harus disiplin waktu sesuai dengan di modul ajar yang sudah disusun. Kalau misalnya 10 menit ya 10 menit. Kemudian saya juga mengimbau kepada anak-anak agar ya mari disiplin waktu agar tidak terlambat. Karena kan kadang ya namanya anak itu kan karakter beda-beda. Ketika diminta untuk mengerjakan kadang yo iya pak tapi tidak dilaksanakan. Tapi banyak sekali seperti itu, kadang malah ngambil tidur. Harus kadang-kala juga ngapunten, kadang-kala juga harus mengingatkan masalah kedisiplinan sebelum masuk. Jadi sebelum masuk saya ingatkan, ayo silakan yang baju belum dimasukkan, sepatu belum dipakai dulu seperti itu. Jadi ya kondisi yang siasatnya harus siap dulu semuanya, guru ataupun murid siap sehingga nanti manajemen waktu bisa ditepati. Berarti harus ada kesepakatan betul ya, betul tentang sekali kesepakatan masalah kesepakatan masalah waktu. Oke, betul sekali. Nah, kira-kira Pak untuk kedepannya ini Pak ya, bagaimana kapan panjenengan bisa memperbaiki hambatan tadi? Ya kalau memperbaiki ya setiap kali sudah dilaksanakan pembelajaran kok melihat kok sepertinya ada kekurangan dari untuk pertemuan berikutnya atau di kelas yang lain itu tentu saja saya berusaha untuk memperbaikinya itu. Terutama memang masalah
waktu banyak sekali Bu. Jadi tidak hanya materi ini juga materi yang lain. Kadang juga saya molor-molor begitu. Kadang-kala anak diminta menulis kalimat satu karangan atau mungkin 3 paragraf, 5 paragraf, itu kadang 2 jam 2 jam pelajaran nggak selesai, molor sekali gitu kadang. Jadi ya itu kan tadi harus konsekuen, saya harus disiplin waktu, anak-anak juga. Jadi harus selalu memperbaiki. Tapi tetap konsisten Iya. dan Nggih. istiqomah di situ Iya, ya, betul. ya. Karena di dalamnya kan juga mengingatkan masalah karakter anak. Iya, betul. Disiplina. Itu juga kan yang memang membutuhkan waktu juga. Maafkan saya. Baik Pak, terima kasih. Saya kira panjenengan sudah menyampaikan dengan luar biasa lengkap begitu Pak terkait dengan pembelajaran panjenengan yang sudah ada tahapan yang cukup jelas begitu. Kemudian juga pembelajaran KSI juga sudah dimasukkan Ada ke di dalam dalamnya, iya. sikap-sikap yang sudah dimunculkan di beberapa teknik dari metode panjenengan. Kemudian juga ada beberapa hambatan yang tadi saya sampaikan, semoga itu bisa segera bisa secara bertahap bisa segera bertahap bisa terselesaikan begitu. Kemudian kami harapannya tetap setiap apapun proses pembelajaran itu pasti ada plus minus, kelebihan dan kekurangan. Yang jelas harapan kami poin utamanya yaitu pembelajaran itu berpihak pada siswa, berpihak pada siswa dan bisa memaksimalkan potensi siswa. Demikian Pak Chandra, terima kasih dan mohon maaf sekali saya sudah mengganggu banyak aktivitas Pak Chandra dari mulai pra, observasi sama pasca. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Chandra. Amin. Pak sehat begitu semuanya. Dan terima kasih dari kami. Semoga saya di modul ini bisa belajar banyak dari Pak Chandra, kemudian bisa juga menambah pengetahuan saya di bidang proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama Bu Indri, terima kasih juga sudah memberikan masukan. Istilahnya observasi ini kan otomatis saya juga berusaha untuk mengajar sebaik-baiknya, itu juga memberikan motivasi pada saya. Terima kasih Pak Jenderal Ibu Susi dan Bu Wahyu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, demikian pasca observasi kami pada modul aksi nyata 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.